Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah hampir setahun saya gunakan Samsung Chromebook 4 ini ya. Di harga 2 jutaan. Lalu dengan prosesor Intel Celeron dengan OS Chrome OS ya. RAM 4 GB, internal 32 GB. Oke. Versinya sudah yang terbaru yaitu 107 dengan update hingga 2027 ya. Oke. Untuk review hari ini saya mau menyampaikan kelebihan dan kekurangan apa saja dari Samsung Chromebook 4 ini. Oke, dari segi kelebihan ya, ini sangat murah dengan kualitas yang sangat bagus dibandingkan dengan laptop Windows dengan hardware yang setara dengan Intel Celeron 4020 N4020 itu. Kalau Windows bisa di harga 4 jutaan dengan RAM 4 GB ya. Sedangkan di sini dengan Samsung Chromebook baru itu hanya 2 jutaan saja ya. Sudah mendapatkan kualitas yang sangat bagus ya. Oke, kenapa di sini saya pilih Samsung Chromebook 4 ya? Ada yang setara yaitu XP Chromebook G11 ya, dengan harga yang sama dan portnya juga lebih banyak. Karena dari bentuk ya, bentuk Samsung Chromebook 4 ini sangat terlihat indah dilihat ya. Jadi tipis, lalu desainnya mewah. Jadi seperti itu untuk Samsung Chromebook 4 ini. Lalu chargernya itu Type C ya. Saya lihat di sini chargernya Type C dan bisa digunakan untuk charger handphone juga. Apalagi sekarang Samsung tidak ada charger ya, jadi bisa digunakan untuk charger handphone Samsung ya. Oke. Kelebihannya apalagi dari selain dari segi harga, yaitu dari segi kualitas. Ini sangat luar biasa kualitas dari Samsung ya, kayak gitu. Bisa dilihat ini dari aluminium ya. Hanya di sini dari plastik, bagian bawah juga plastik karena supaya panasnya tidak terlalu banyak menyebar ya. Karena ini tidak pakai fan ya, jadi fanless, tidak menggunakan fan, artinya debu tidak akan masuk ya. Lalu ya, dengan kualitas layarnya ini masih TFT ya, tapi warnanya bagus ya, warna dari TFT-nya bagus karena ini TFT-nya Samsung ya. Jadi memang kalau misalkan digeser-geser seperti ini tidak terlihat ya, kayak gitu. Cuma memang ini ada koreksi untuk mata ya, kayak gitu. Apalagi yang kalau Chromebook itu rata-rata digunakan untuk anak-anak sekolah ya. Lalu untuk kameranya juga jernih ya, kualitas Samsung walaupun hanya 2 megapiksel ya, kayak gitu. Jadi rendah, resolusinya rendah, tapi kualitasnya termasuk bagus dibandingkan dengan laptop-laptop yang lain ya, di harga 2,5 juta kayak gitu. Terus apalagi kelebihannya, sangat cepat ya. Ini buka-buka apa aja bisa cepat ya. Ini dalam kondisi offline ya. Wifi-nya tidak saya nyalakan. Di sini bisa dilihat untuk Google Sheet, Google Docs, lalu Google Slide
itu bisa dibuka tanpa internet ya, dibuka tanpa internet ya, lalu bisa membuat dokumen juga tanpa internet. Jadi memang luar biasanya sekarang ya, setelah diupdate, jadi tidak perlu lagi online lagi. Jadi Google Slide bisa langsung secara offline. Nanti kalau misalkan sudah connect ke internet, nanti baru dia secara otomatis upload sendiri ke akun Google kita. Nah, jadi benar-benar bisa menggantikan Microsoft Office ya yang ada di Windows. Hanya tinggal terbiasa saja dengan menu-menu ya dan sebagainya. Insya Allah kalau teman-teman semua sudah terbiasa dengan hal-hal yang baru pasti ya. Dan ini yang sudah terupload di Google ini masih bisa kita buka ya, masih bisa kita buka di sini. Ini contoh saya buka yang memang ada di Google Drive, itu bisa dibuka dan bisa kita edit tanpa online. Tapi nanti tersimpan ke internal kita. Nanti kalau sudah online baru dia otomatis terupdate. Ini luar biasa nih, ya. Jadi udah nggak perlu mikir lagi harus diupload lagi, harus diin lagi, tidak perlu, ya. Jadi sudah otomatis masuk ke akun Google kita, ya. Kalau offline dia masih bisa bekerja, nggak akan lag gitu ya. Lalu setelah online langsung otomatis diupload ya. Nah ini salah satu kelebihannya juga sekarang dengan update terbaru ya, semakin baik ya kayak gitu. Lalu kelebihannya semua hal-hal yang bisa digunakan, yang dilakukan di Windows di mode offline bisa digunakan di sini ya. Contoh nonton video bisa. Ya, aplikasinya secara otomatis ada, secara default ada. Cuma saya sarankan install aplikasi lain ya. Misalkan contoh di sini saya menggunakannya VLC ya. Kayak gitu. Karena supportnya lebih banyak. Video yang support lebih banyak. Ya, ini offline ya, tidak secara online. Ya. Lalu ya bisa dilihat dan ini langsung terhubung ke handphone handphone kita ya. Jadi kalau misalkan handphone kita aktif, dia akan otomatis kita hubungkan. Nanti dia akan ada informasi-informasi ini yang saya gunakan HP Oppo. Nah, bisa dilihat di sini. Ini HP saya nih. Kondisi sekarang, nah ini sedang menghubung. Oh ya, karena internetnya tidak nyala ya. Kalau internetnya nyala, dia akan ada informasi baterai, lalu sinyal handphone kita berapa gitu ya, tanpa perlu lihat handphone kita. Kayak gitu. Lalu di handphone kita sudah buka apa aja, buka Google di Chrome itu apa aja itu kelihatan ya, kayak gitu. Apalagi ya kelebihannya ya, ini beratnya hanya 1,1 kg ya, sangat ringan, di bawah satu tangan juga nyaman ya, tidak akan memberatkan. Dibawa pakai tas apalagi tidak kerasa kalau bawa laptop ya. 1,1 kilo ya. Ya dibandingkan laptop kalau kita dengan harga segini, laptop jadul itu bisa berat ya, minimal itu 1,5 ya. Bahkan yang lebih jadul lagi ada yang sampai 2 kilo lebih, laptop yang jadul ya, dengan harga 2,5 juta kayak gitu. Sampai sekarang tidak ada laptop Windows yang seharga 2,5 juta. Bahkan ada yang lebih murah ya dari 2,5 juta. Ini waktu awal saya beli
seharga 2 juta saja ya. Waktu awal saya beli seharga 2 juta saja dengan diskon ya. Sekarang fitur-fiturnya juga semakin bagus, setiap update fitur-fiturnya lebih bagus lagi ya. Cuma masih ada beberapa yang tidak urgent, cuma masih harus perlu diupdate lagi. Cuma secara update Chrome OS ini rajin untuk mengupdate gitu ya, dan semakin baik kayak gitu. Ini dan kalau misalkan kita mau aplikasi-aplikasi itu bisa dari Play Store atau dari toko Chrome langsung ya, toko web itu ada ya. Ini contoh saya pakai WA web, WhatsApp web. Ini bisa 2 WA dengan nomor yang berbeda, aktif ya. Jadi tidak perlu, bahkan selama ini saya tidak pernah kalau lagi bawa laptop ini tidak pernah megang handphone. Kenapa? Karena WA sudah langsung otomatis terupdate di laptop ya. Handphone ya terlupakan kadang ya, kayak gitu, tidak dipakai lagi kecuali aktivitas-aktivitas lain seperti mobile banking gitu ya, baru menggunakan handphone, atau menggunakan video, foto baru menggunakan handphone. Tapi aktivitas lainnya bisa digunakan di sini ya. Nonton di sini, mau nyari-nyari search di sini, mau dengar musik juga di sini pakai Spotify ya. Ini dari web ya, ini langsung dari web saya install ya. Ya, mau baca Quran juga bisa, Bukalapak juga otomatis terkonek dengan masuk ke akun kita ya. Terus semuanya sudah otomatis terkonek dengan HP kita kalau emailnya sama ya. Oke, ini bisa dilihat. Nah, ini ya, aplikasi-aplikasi yang saya download melalui Play Store ataupun toko web, ataupun langsung saya ambil dari web ya. Saya ambil dari web langsung, lalu saya jadikan shortcut ya, seperti itu. Oke, apalagi yang biasanya bisa di Windows tapi tidak bisa. Kekurangan dari Samsung Chromebook ini, aplikasi-aplikasi yang biasanya atau software-software yang biasanya ada di Windows ya, dan tidak ada di tempat lain ya, tidak ada di sini ya. Contohnya saya kemarin untuk pembelajaran Macromedia Flash. Kalau spesifik harus Macromedia Flash ya tidak ada ya di sini ya, harus pakai Windows. Jadi saya pas ngajar Macromedia Flash harus tetap pakai Windows ya. Atau saya mau mengajarkan coding dengan Arduino, di sini ada tapi secara online, jadi kurang ya. Kalau secara online kurang, jadi lebih mudah menggunakan Windows kayak gitu ya. Apalagi ya kekurangan yang lainnya, baterainya bagus. Ini kelebihannya bagus, baterainya bisa tahan sampai 12 jam bahkan lebih ya. Ini kalau dipakai untuk nonton YouTube itu bisa 12 sampai 15 jam tergantung penggunaan ya, kayak gitu. Kan nggak mungkin nonton terus nggak ada istirahat ya, kayak gitu. Kalau nonton terus itu bisa sampai 12 jam full ya. Tapi kan kita harus istirahat, sholat, makan ya, kayak gitu. Jadi bisa sampai 15 jam ya. Ini posisi baterai 46%, masih bisa sampai 7 jam lebih digunakan. Karena ini lagi posisi standby ya. Kalau digunakan sambil nonton biasanya bisa 5 jam ya. 46% bisa 5 jam. Seperti itu ya. Apalagi kekurangannya ya, paling port ya. Portnya hanya port USB-nya hanya satu di sini, Type C-nya juga cuma satu. Ya, ada slot micro SD di sini, lalu ada jack audio di sini ya.
Lalu keyboardnya tidak ada LED-nya, jadi tidak kalau gelap tidak kelihatan ya. Ya wajar, 2,5 juta. Mau yang laptop Windows 4 juta aja belum tentu ada ya, apalagi mungkin bezelnya tebel ya wajar, karena ini kan military grade ya. Jadi jatuh juga nggak masalah. Ini udah jatuh berapa kali sama anak saya nih ya, tidak ada masalah ya, karena sudah military grade. Apalagi ya, lebih banyak kelebihannya sih dibanding kekurangan. Paling ya harus terbiasa dengan Chrome OS, dan yang dilakukan online di Windows pasti bisa online di sini. Kalau di Windows bisa digunakan secara online, di sini juga bisa secara online. Apapun semua yang dengan online di sini bisa ya. Bedanya kalau di Windows ada software khusus yang memang untuk Windows ya. Tapi di sini kalau edit video bisa ya. Bisa edit video di sini, bisa edit musik bisa. Di sini ada audio MP3, bisa apalagi Zoom ya, atau Google Meet lebih bagus lagi ya. Kayak nonton entertainment bisa semua. Ketik udah nggak ada masalah sekarang, karena setelah update Google Sheet, Google Docs, dan Google Slides sudah otomatis bisa digunakan saat offline ya. Kalau mau aplikasi-aplikasi yang di handphone ada, tapi tidak semua aplikasi bisa support karena beda bentuk ya. Karena kan kalau di sini tidak bisa touch ya. Ada Chromebooks yang bisa touchscreen ya, tapi harganya ya nggak 2,5 juta ya, harganya 4 juta ya. Ada dari Asus ya, harganya 4 juta. Karena laptop Windows seharga 4 juta juga tidak ada yang touchscreen ya. Laptop Windows yang touchscreen itu bisa 7 juta ke atas ya, kalau mau cari yang touchscreen. Seperti itu ya. Itu aja ya untuk kelebihan dan kekurangannya. Jadi sebenarnya disebut kekurangan juga belum bisa disebut kekurangan, karena ya beda. Sama halnya dengan MacBook gitu. Software di Windows belum tentu ada di MacBook. Kemarin pas Macromedia Flash saya coba di MacBook tidak ada. Saya cari tidak ada Macromedia Flash 8 ya. Kita gunakannya yang lama aja, versi lama aja, itu tidak ada di MacBook. Kondisi lagi gelap, lagi angin kencang dan hujan badai ya. Ya Allahumma shoiban nafi'an. Ini kondisi tidak ada internet ya, bisa dilihat. Ini video-video yang saya download untuk anak saya nih ya. Jadi sekarang YouTube bisa di-download ya di desktop ya. Tapi tidak semua akun ya. Ini saya coba di akun saya itu ternyata bisa. Alhamdulillah nih ya, bisa download. Jadi pas saya coba akun yang lain ternyata ada beberapa yang tidak bisa di-download ya. Kayak gitu. Beberapa akun tidak bisa download video ya. Jadi sekarang YouTube sudah makin bagus lah ya. Tidak hanya bisa download di handphone saja, tapi di desktop juga bisa download video. Oke, itu saja untuk review Samsung Chromebook 4 ya, yang sangat elegan, kuat, military grade, looknya juga bagus, fungsinya juga dapat berfungsi dengan normal. Untuk WiFi-nya, Bluetooth-nya juga berfungsi normal ya. Ya, sangat puas dengan Samsung Chromebook 4. Oke, saya Andri Muhayyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.